Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di kesempatan kali ini untuk kembali melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, yaitu mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita, pembahasan kita masih membahas tentang masalah kesyirikan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini setelah menjelaskan tentang masalah dosa besar dan dosa kecil, beliau juga menjelaskan dan menegaskan dengan menyimpulkan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang kontradiktif dengan apa yang menjadi pokok dasar tujuan dari agama ini. Dan pokok dasar dari agama ini yang paling besar adalah tauhid. Maka berarti syirik yang kontradiktif 180 derajat dengan tauhid berada di bagian terdepan dari dosa besar yang sangat besar. Kemudian beliau ketika menyebut tentang kesyirikan ini menjelaskan tentang bagaimana dengan orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, tapi memaksudkan dari ibadahnya tersebut adalah Allah. Jadi selain Allah yang mereka ibadahi, mereka yakini hanya sebagai perantara yang menghubungkan mereka dengan Allah. Tujuan sesungguhnya mereka adalah Allah. Apakah ini dikatakan kesyirikan? Ya, kenapa ini dikatakan sebagai kesyirikan padahal mereka tetap meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Allah Subhanahu wa taala pencipta, penguasa, dan yang mereka tuju. Hanya saja akhirnya mereka palingkan ibadah itu kepada selain Allah. Niatnya adalah selain Allah itu mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam rahimahullah memulai menjawab dari apa yang menjadi pernyataan tersebut, dan beliau merincikan jawaban dengan menjelaskan tentang masalah syirik, pokok dasar dari kesyirikan, hakikat dari kesyirikan, ya, di mana ada dua penjelasan besar di sini dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang masalah syirik. Ya, bahwasanya syirik sejatinya terkait dengan dua hal, yaitu pertama terkait dengan zat Allah langsung, terkait dengan Allah langsung. Ya, ini seorang yang menyekutukan Allah terkait dengan Allah langsung. Ya, seperti seorang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada kesempurnaan, kemuliaan, ya, kebesaran dan keagungannya. Nah, ini sejatinya adalah kesyirikan, menyerupakan khalik dengan makhluk dengan keyakinan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, penulis menjelaskan yaitu syirik terkait dengan interaksi dengan Allah, terkait dengan ibadah kepada Allah, interaksi dengan Allah. Nah, ini yang masih menjadi pembahasan kita terakhir, ya, yaitu yang bagian kedua, syirik dalam ibadah, dalam interaksi amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, beliau menjelaskan di sini, ya, bahwasanya kesyirikan ini yaitu seorang mempersembahkan ibadahnya
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, ya. Tapi dia mempersembahkan amaliyah dia yang merupakan amaliyah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik karena dunia tujuannya, jabatan, kedudukan, pujian, sanjungan makhluk, ya, atau yang lainnya, ya, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwasanya syirik ini banyak terjadi, menjangkiti manusia, ya. Dia adalah kesyirikan yang diingatkan oleh Nabi yang mulia SAW, syirikan yang lebih halus dari rayapan semut hitam di atas batu hitam, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang contoh-contohnya, yaitu kesyirikan dari bagian ini dengan perbuatan atau perkataan. Dengan perbuatan atau perkataan. Itu syirik dalam muamalah, dalam ibadah yang harusnya diperuntukkan kepada Allah, tapi dipalingkan kepada selain Allah SWT. Nah, itu bisa dilakukan dengan ibadah yang berasal dari perbuatan, anggota badan, atau perkataan, ya, dari perkataan-perkataan yang sifatnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah yang harusnya hanya diperuntukkan kepada Allah. Bagaimana contoh-contohnya? Mari kita perhatikan. Kata penulis rahimahullah, wa yatba'u hadza syirka asyirk bihi subhanahu wa ta'ala fil af'al, dan yang mengikuti syirik ini menyekutukan Allah dengan perbuatan, wal aqwal, dengan perkataan, wal iradat, wan niat, dengan keinginan dan niat-niat. Adapun syirik dalam perbuatan, contohnya sujud yang diperuntukkan kepada selain Allah, tawaf selain di Baitullahil Haram, wa halqir ra's, membotakkan rambut sebagai bentuk ketundukan, ya, penghormatan kepada selain Allah. Mencium batu selain Hajarul Aswad, ya, mencium batu selain Hajarul Aswad, mencium kubur dan sujud kepada kubur. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada yang dituju. Dan pengagungan seperti ini gak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam telah melaknat, ya, orang-orang yang menjadikan kubur para nabi dan rasul sebagai masjid. Dan laknat ini tidak lain karena dampak buruk yang terjadi akibat mengkeramatkan, mengkultuskan suatu kubur, walaupun itu adalah kubur seorang nabi, ya. Bahkan kubur seorang nabi bisa memberikan daya tarik tersendiri seorang untuk bersikap berlebihan. Makanya datang keterangan laknat untuk orang-orang yang melakukan demikian, yang menjadikan kubur nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid, ya. Karena manusia akan terseret kepada suatu perbuatan memberikan, memalingkan amaliyah ibadah yang seharusnya untuk Allah tapi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata penulis, kalau membuat kubur nabi sebagai masjid terlaknat, bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan kubur itu layaknya berhala-berhala yang diibadahi? Tentu lebih terlaknat lagi. Ya. Kemudian Imam rahimahullah membawakan sejumlah hadis yang menjelaskan kepada kita sekalian akan buruknya orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Nabi bersabda, la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu min kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid.
Nabi SAW juga bersabda, inna min syararin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya waladina yatakhiduna al-qubura masajid. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang mendapatkan kejadian kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, ya. Kemudian dibawakan juga di sini hadis Nabi SAW di mana Nabi mewanti-wanti, mengingatkan dan melarang agar jangan menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Termasuk dalam hal ini adalah kubur beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian penulis juga membawakan di sini hadis Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam yang menjelaskan Allah melaknat para wanita yang sering, ya, dan terus-menerus ziarah kubur. Ya, tentunya ini sebagai bentuk penjagaan karena wanita lebih lemah psikologisnya menghadapi kesedihan dari kehilangan orang yang dia cintai. Maka ketika mereka membiasakan diri dan terus-menerus melaksanakan ziarah kubur akan melemahkan psikologis mereka sehingga mereka tenggelam dalam kesedihan dan melakukan hal-hal yang nggak rasional di kubur itu yang akhirnya bisa menjadi perkara yang menyeret kepada kesyirikan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, penulis menjelaskan fahadha halu man sajada lillah fi masjidin ala qabrin fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsi. Ini orang yang menjadikan masjid atau kubur sebagai masjid, ya, sujudnya kepada Allah, ya, itu terlaknat, ya, itu terlaknat. Jadi orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid walaupun sujudnya tetap kepada Allah itu terlaknat. Bagaimana dengan orang yang dia malah sujud kepada kubur itu sendiri? Tentu lebih buruk lagi. Kalau sujudnya kepada Allah, ya, di tempat di mana kubur itu dijadikan sebagai masjid, itu terlaknat. Maka bagaimana ketika kubur itu sendiri yang dituju untuk diibadahi? Tentu lebih buruk lagi, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Untuk kita pahami, Al-Imam menjelaskan, sungguh Rasulullah SAW telah mewanti-wanti agar kita atau agar terpelihara dan terjaga tauhid, ya, dengan baik. Di antara bentuk penjagaan Rasulullah itu beliau melarang kita sholat sunat ketika matahari terbit dan ketika terbenamnya. Padahal kalaupun kita sujud kepada Allah di saat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Walaupun kita sujudnya kepada Allah tetap terlarang. Karena itu adalah perkara yang dapat menyerupakan seorang muslim dengan orang-orang penyembah matahari, ya. Karena saat itu adalah saat ibadahnya orang-orang yang sedang menyembah matahari, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Maka Nabi larang kita untuk sholat di waktu tersebut agar jangan sampai menyerupai mereka. Walaupun sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penyerupaan dengan orang kafirin menjadi suatu perkara yang berat dalam agama yang diperintahkan kita untuk menjauhinya, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan di sini, ya, tentang masalah sujud kepada selain Allah. Maka nggak boleh seorang mempersembahkan sujudnya kepada Allah, kepada selain Allah. Nah, ini juga perlu kita ingatkan. Di antara makna sujud yang dipersembahkan kepada selain Allah, ya, itu adalah suatu gerakan yang menunjukkan membungkuknya diri, meletakkan kepala yang sejajar dengan kaki. Itu namanya sujud, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan adat istiadatnya yang dinamakan dengan sungkeman. Maka sungkeman ini diantara amaliyah
yang praktek perbuatannya itu adalah sujud, karena dia meletakkan mensejajarkan kepala dengan kaki, ya, dan membungkukkan badannya seperti itu. Ini adalah diantara bentuk persujudan, dan itu dilakukan kepada orang tua, maka nggak boleh itu dilakukan walaupun yang dituju adalah orang tua, karena gerakan-gerakan ubudiyah itu nggak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah, ya. Walaupun nggak ada niat menyembah, mengibadahi, tapi tetap gerakan-gerakan ubudiyah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mempersembahkan gerakan ubudiyah kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam perbuatan yang tidak diperkenankan. Dia jatuh ke dalam perbuatan syirik dalam perbuatan, walaupun maksudnya tidak untuk menyembah yang dia sujudi atau yang dia ruku'i tersebut, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya beliau menjelaskan contoh perbuatan syirik dalam lafaz, dalam ucapan, ya. Contohnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah, di mana Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak, yang bersumpah dengan selain nama Allah dia telah berbuat syirik. Ya. Kenapa bersumpah dengan selain nama Allah dikatakan kesyirikan? Karena seorang yang bersumpah adalah seorang yang mengedepankan apa yang agung di dalam dirinya sebagai bukti keseriusan kebenaran pernyataannya, ya. Nah, perlakuan pengagungan kepada sesuatu yang akhirnya dijadikan pengajuan itu nggak boleh kecuali hanya Allah, ya. Sehingga ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, demi ibu bapakku, demi Rasulullah, demi hidupku, demi cintaku, ini adalah kesyirikan. Karena menjadikan sesuatu sebagai sumpah atau sesuatu yang dijadikan sumpah adalah sesuatu yang sakral dalam diri orang yang bersumpah, yang memiliki keagungan dan tempat tersendiri pada diri orang yang bersumpah, ya. Maka kalaupun dia tidak memaksudkan pengagungan kepada yang dijadikan sumpah, hanya sekedar perkataan sebagai bentuk bukti akan kebenaran yang dia nyatakan, itu tetap tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Dan itu bahkan dikatakan sebagai kesyirikan, ya. Dan kesyirikan ini bisa membawa kepada syirik besar, bisa membawa kepada syirik besar, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara contohnya juga seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga kesyirikan, perkataan yang menunjukkan penyekutuan kepada selain Allah. Karena hakikat yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu adalah Allah. Dengan seorang mengatakan ini semua kehendak Allah dan kehendakmu, berarti dia menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Sesuatu yang itu menjadi milik Allah dan kekhususannya, dia naikkan makhluk pada posisi dan keadaan yang sama. Ini namanya penyekutuan, penyerikatan Allah dengan yang lainnya, ya. Makanya kata Nabi SAW, orang yang mengatakan ini dia adalah berbuat syirik. Nabi SAW pernah diperlakukan seperti itu. Masya Allah wa syi'ta, ini semua karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, kalian mau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah. Nah, berarti ucapan ini, ya, sedikit banyaknya memposisikan selain Allah sebagai tandingan, dan itu adalah syirik, ya, dan itu adalah kesyirikan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis juga menjelaskan di sini, ya,
Fasujud wal ibadah wa tawakkul wal inaba wa taqwa wal khasyah wa tahassub wa taubah wa nadhar wal half wa tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid wa istighfar wa halqur ra's khudu'an ta'abbudan wa tawafu bil baiti wa du'a kullu dzalika mahdu haqqin lillah. Semua itu yang disebutkan adalah semata-mata murni hak Allah saja. Nggak boleh untuk diberikan kepada selain Allah, walaupun seorang nabi atau malaikat yang terdekat, ya. Kemudian dibawakan di sini oleh penulis suatu athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan hadis ini dikatakan atau dibawakan oleh Syekh Ali rahimahullah. Perkataan Al-Imam Al-Haythami, dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Mus'ab. Dia dithiqahkan oleh Imam Ahmad tapi dilemahkan oleh selain Imam Ahmad. Tapi rawi yang lainnya adalah rawi yang sahih, ya. Disebutkan di sini bahwasanya pernah ada orang datang kepada Nabi SAW dan dia telah berbuat dosa. Setelah dia berhadapan di hadapan Nabi SAW, maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu wala atub ila Muhammad." Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku tidak bertobat kepada Muhammad. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Arafal haq li ahli." Dia mengenal kebenaran dan menempatkan pada pemiliknya, itu Allah SWT. Artinya, taubat ya kepada Allah, untuk Allah, bukan untuk makhluk. Jadi segala apa yang menjadi kegiatan ibadah, dari perilaku, dari perbuatan yang masuk dan sudah dijadikan sebagai amaliyah ibadah, perbuatan ibadah, semenjak itu nggak boleh lagi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan di sini asyirku fil iradat wan niyat. Syirik berkaitan dengan keinginan dan niat. Jadi syirik itu bukan hanya terjadi pada amaliyah perbuatan, tapi syirik juga bisa terjadi dengan apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diucapkan dengan lisan. Ya, seperti seorang mengatakan tadi, Masya Allah wa syi'ta, dia bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik yang dilakukan oleh lisan. Ya, syirik yang dilakukan oleh amal anggota badan, sujud, ruku pada selain Allah. Nah, sekarang ini syirik dengan hati, diantaranya adalah memalingkan niat dan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari niat-niat duniawiyah yang dia harapkan kebaikan atau dia khawatirkan takuti keburukannya. Maka ya, barang siapa yang menjadikan makhluk dan dunia sebagai obsesi tujuan dari ibadahnya, maka dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan tentang syirik, ya, dan kategorinya serta ruang lingkupnya dari perkataan, perbuatan ataupun keyakinan, beliau menjelaskan, kalau engkau telah sudah tahu ini, maka akan terbuka jawab bagimu, akan terbuka jawaban dari pertanyaan yang lalu. Ya, dari pertanyaan yang lalu, yaitu pertanyaan, kenapa seorang dikatakan sebagai orang yang berbuat syirik? Ketika dia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam ibadah. Kenapa dikatakan dan dikategorikan sebagai kesyirikan? Salahnya di mana? Kesyirikannya di mana? Toh dia masih tetap meyakini Allah yang memberi manfaat dan mudarat, Allah yang menentukan segala-galanya. Walaupun di saat yang sama dia memalingkan bagian daripada ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kalian sudah tahu hal ini, maka akan terbuka jawaban atas pertanyaan yang lalu. Maka kita katakan, ya, dan kepada Allah lah kita memohon taufik untuk bisa berada dalam kebenaran. Al-Imam mengatakan, dari ini semua kesimpulannya, hakikat syirik adalah at-tashabbuh bil khaliq wa tasbihul makhluk bihi. Yang namanya syirik adalah, ya, at-tashabbuh bil khaliq wa tasbihul makhluk bihi, menyerupakan khalik dengan makhluk atau mengangkat makhluk pada kedudukan khalik, menyerupakan makhluk dengan khalik, menyerupakan khalik dengan makhluk, atau memposisikan makhluk dan menyerupakannya dengan khalik
itulah hakikat daripada kesyirikan, ya. Seorang mengangkat dan menyerupakan makhluk dengan Khalik, yaitu dengan mempersembahkan apa yang menjadi kekhususan Khalik kepada makhluk. Berarti dia seperti itu telah menaikkan tingkatan makhluk pada tingkatan yang harusnya nggak boleh dia ada di sana makhluk itu. Karena itu adalah kekhususan bagi Khalik. Ini adalah hakikat kesyirikan. Ini hakikat kesyirikan. Menyerupakan Khalik dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ya. Ini hakikat kesyirikan. Hadza huwa tashbih fil haqiqah la itsbat sifatil kamal allati wasafallahu biha nafsah wa wasafahu biha rasuluh fa akasa man nakasallahu qalba wa a'ma 'aina basiratihi wa arkasahu bilabsil amr wa ja'ala tauhid tashbihan wa tashbih ta'ziman wa ta'atan fal musyrik musyabbihun lil makhluq bil khaliq fi khasaisil al ilahiyah. Inilah hakikat dari kesyirikan, ya. La itsbata sifatil kamal allati wasafallahu biha nafsa wa wasafa biha rasuluh. Bukan penetapan sifat yang sempurna yang menjadi sifat bagi Allah, yang disifatkan oleh Allah atau Rasulnya. Fa akasamana kasallahu qalbah, sehingga menjadi berubah mundur orang-orang yang merusak hatinya, rusak pandangannya, dan Allah akan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut diliputi kesamaran-kesamaran, ya. Mereka menjadikan penyerupaan kepada tauhid, ya. Mereka mengatakan atau menjadikan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, sebagai tauhid, dan meyakini penyerupaan Allah dengan makhluk itu adalah bentuk pengagungan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya, kata Imam, perlu kita perhatikan di sini, orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang menyerupakan makhluk dengan Khalik pada apa yang menjadi kekhususan Khalik, ya. Jadi kesyirikan dalam muamalah, ya, mereka memposisikan makhluk pada posisi yang seharusnya itu menjadi milik keesaan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah kesyirikan. Inilah kesyirikan, ya. Inilah kesyirikan. Karena hakikat kesyirikan adalah penyerikatan, penyekutuan, ya. Penyerikatan dan penyekutuan selain Allah dengan Allah itu adalah syirik, ya. Dan orang-orang yang bermuamalah, berinteraksi dengan Allah dengan dia mempersembahkan interaksi yang khususnya hanya boleh diberikan kepada Allah, tapi dia berikan dan arahkan kepada selain Allah, bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan bahwasanya kehendak Allah dan makhluk itu memiliki kesetaraan dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya. Dan yang lain-lain dari contoh kesyirikan, sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, walaupun maksudnya bukan untuk pengagungan, bukan untuk ibadah, tapi perbuatan ubudiyah seperti ini gak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah, menjadi keesaan dan kepemilikan Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah itu kesyirikan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, di antara kekhususan Allah, keberhakannya dalam ibadah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam kepemilikan manfaat dan mudarat, pemberian dan penolakan. Kalau ini menjadi kekhususan Allah, maka dapat kita pahami hanya Allah yang berhak untuk kita jadikan sandaran keterikatan hati kita pada doa, takut, harap, tawakal, ya. Dan barang siapa yang mempersembahkan, memalingkan dan menggantungkan sandarannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memposisikan dan menyamakan
makhluk yang jadi tempat sandarannya itu dia samakan dengan Khalik, dan ini adalah kesyirikan, ya. Mereka menjadikan sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan mudarat dengan keyakinan mereka, menyandarkan diri kepada orang-orang tersebut, maka ini adalah suatu yang sangat zalim sekali, suatu yang sangat buruk dan zalim sekali. Bagaimana mereka menjadikan selain Allah, padahal selain Allah tidak memiliki manfaat dan mudarat, tidak memiliki kehidupan dan kematian. Kemudian mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh urusan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah pengaturan alam semesta ini, dan semua akan balik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikat daripada kesyirikan, penyerupaan makhluk dengan Khalik atau penyerupaan Khalik dengan makhluk, ya. Kemudian kata Imam, famin akbahi tashbihu hadzal ajisil faqir bidzat al-qadiril ghani bidzat. Di antara sebesar-besar perbuatan penyerupaan yang paling buruk adalah menyamakan makhluk yang lemah, yang fakir kepada zat yang maha kuasa, maha kaya. Bagaimana mereka memposisikan dan menyamakan makhluk dengan Allah, ya, padahal makhluk itu nggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan, ya, yang mutlak, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Beliau menyebutkan ini kekhususan keesaan Allah dalam ibadah. Di antaranya juga, di antara kekhususan Allah, Allah itu maha sempurna dalam kesempurnaannya, ya, memiliki kesempurnaan mutlak. Dan ini menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menuntut kita untuk mengagungkan, membesarkan, takut, doa, harap, kembali, taubat, tawakal, minta tolong, dan segala bentuk penghinaan diri untuk kita hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, hal-hal tersebut, maka dia menyamakan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah seburuk-buruk penyamaan, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini di antara kekhususan keesaan Allah Subhanahu wa taala, al-ubudiyatul lati qamat ala saqain la qiwama lahuma bidunihima ghayatil hubb ma ghayatil dhul, itu ubudiyah. Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kekhususannya untuk diibadahi, ya, yang dengan sebab ibadah kepada Allah, di mana ibadah kepada Allah ini, ubudiyah, ibadah kepada Allah ini tidak akan tegak kecuali menegakkan dua hal, yaitu ghayatul hubb ma ghayatil dhul, puncak rasa cinta dan penghinaan diri untuk kita letakkan, berikan kepada Allah. Dengan itulah seorang berada pada kebaikan ibadahnya, kesempurnaan ibadahnya, dan bertingkat-tingkatnya tingkatan seseorang di sisi Allah SWT ini tergantung dari apa yang ada dalam diri berupa kecintaan dan penghinaan diri, ya, sejauh mana kuatnya, semakin kuat kepada Allah SWT, ini semakin menunjukkan kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau menjelaskan, faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairi faqad syabahahu bihi fi khalisi haqqihi. Siapa yang memberikan rasa cinta, pengagungan, ketundukan kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah tersebut dengan apa yang menjadi kemurnian hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minal muhal an taji'a bihi syari'atun minasy-syara'i wa qubuhu mustaqirrun fi kulli fitratin wa aqlin, walakin ghayyarat syaitan fitra aktsaril khalq wa uqulahum fa afsadatha alaihim wajtalathum anha, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memberikan rasa cinta dan ketundukannya kepada selain Allah, maka dia menyamakan selain Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjadi sesuatu yang mustahil datang keterangan dalam syariat, ya,
tentang keburukan sesuatu, ya, tentang keburukan sesuatu. Dan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dikenal oleh fitrah yang sehat sebagai keburukan, ya, itu justru dikatakan sebagai kebaikan dan ibadah. Syaitan itulah yang merubah fitrah manusia, yang merubah keadaan diri fisik mereka, akal mereka, dan merusaknya. Ya, syaitan itu yang memiliki peran akan keburukan itu semua. Ya, sehingga akhirnya dilakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa madha 'alal fitratil ula man sabaqat lahu minallahil husna fa arsala 'alaihim rusulah wa anzala 'alaihim kutubah bima yuwafiqu fitrahum wa qulahum, ya. Kemudian kata Imam rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwasanya syaitan itu yang merubah fitrah-fitrah mereka, akal mereka, memalingkannya dan menggelincirkannya, ya. Kalau mereka dibiarkan pada fitrah mereka pertama, tidak diwarnai dan seterusnya, kemudian diutus Rasul, diturunkan kitab, maka pasti fitrah mereka bisa menyambut dan menerima apa yang menjadi seruan para nabi dan rasul tersebut. Karena sejatinya manusia difitrahkan untuk mengimani dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan kembali tentang berbagai macam ibadah yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sujud, persujudan. Di antaranya adalah tawakal, di antaranya adalah taubat, di antaranya adalah bersumpah, ya, yang enggak boleh kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tentang contoh-contohnya di sini, ya, tentang kesyirikan, yaitu penyerupaan khalik dengan makhluk atau penyerupaan makhluk dengan khalik, ya. Kemudian beliau membawakan hadis di sini. Allah berfirman, "Man adzlama mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi." Siapa yang lebih zalim dari orang yang melakukan penciptaan seperti yang aku ciptakan? Falyakhluqu darratan. Ya, silahkan dia ciptakan saja darrah, itu partikel yang terkecil dari sesuatu. Aul yakhluqu habbatan aul yakhluqu syairatan, atau kalau mau dia silahkan menanam biji, ya, atau menanam gandum, ya, silahkan, atau menggambar biji, menggambar gandum, ya, silahkan, tapi jangan mereka menjadi sekutu bagi Allah pada apa yang menjadi kekhususan Allah dalam penciptaan, walaupun hanya sekedar keyakinan, ya. Wal maksud, adapun maksud ini semua, kata Imam, anna hadza halu man tashabbaha bihi fi san'ihi suratan, fa kaifa halu man tashabbaha bihi fi khawasi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Ini adalah keadaan orang yang dikatakan oleh Rasulullah, nggak ada yang lebih zalim, yaitu orang yang membuat patung-patung, gambar-gambar, untuk menyerupai objek makhluk hidup yang dia gambar itu. Yang kata Nabi SAW, nggak ada yang lebih zalim dari orang yang seperti itu, ya. Perhatikan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah orang yang menyerupakan dirinya pada apa yang menjadi kekhususan perbuatan Allah, yaitu mencipta makhluk hidupnya. Maka lebih jelek dan buruk lagi orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang menjadi kekhususan dalam rububiyah dan ilahiyahnya. Tentu itu akan lebih buruk lagi. Orang yang memposisikan, menyerupakan dirinya seperti Allah dalam penciptaan
ya, menggambar, memahat atau membentuk suatu bentukan makhluk hidup, itu adalah orang yang paling buruk. Karena itu adalah apa yang menjadi bagian Rabbul Alamin, dan Allah tidak izinkan hal tersebut. Ya. Walaupun yang mereka ciptakan nggak hidup, ya, tapi Allah murkai itu. Ya. Tentu yang lebih jelek lagi adalah orang yang mengambil apa yang menjadi kekhususan dari Allah, keberhakan atau menyatakan diri sebagai penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, itu lebih jelek lagi. Atau memposisikan diri untuk diibadahi, disembah oleh makhluk, ini tentu lebih jelek lagi. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh sebab itu juga terdapat keterangan dalam syariat kita, ya, seburuk-buruk nama adalah orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja di raja. Itu seburuk-buruk nama, karena di dalamnya ada penyerupaan diri makhluk dengan Khalik pada apa yang menjadi kekhususannya. Inilah hakikat daripada kesyirikan, ya. Inilah hakikat daripada kesyirikan. Penyerupaan Khalik dengan makhluk dan penyerupaan makhluk dengan Khalik Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Dari sini dapat kita pahami, ya, benang merah kenapa syariat menghukumi, bahkan menurunkan kitab, mengutus rasulnya, memerangi orang-orang yang menyembah patung dan berhala itu, dengan maksud patung dan berhala itu adalah perwakilan orang soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Walaupun demikian, mereka tetap diperangi oleh para nabi dan rasul, diturunkan kitab untuk menjelaskan kebobrokan yang mereka lakukan. Apa rahasia kesyirikannya? Kesalahannya di mana? Padahal mereka kan menunjukkan Allah juga. Mereka meyakini Allah yang menentukan. Hanya saja ibadah mereka beri dulu kepada selain Allah, agar mereka terbawa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, melalui orang yang mereka persembahkan ibadah mereka tersebut, ya. Kenapa ini sampai dikatakan kesyirikan? Padahal mereka menunjukkan Allah juga. Maka kalau kita perhatikan dan cermati apa yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim, kita akan paham. Karena hakikat kesyirikan adalah menyerupakan Khalik dengan makhluk dan menyerupakan makhluk dengan Khalik. Ibadah itu adalah apa yang menjadi hak prerogatif Allah. Sehingga kalau kita posisikan makhluk, tempatkan mereka dan perlakukan mereka dengan perlakuan, perkataan, perbuatan atau keyakinan, yang ini adalah nggak boleh kecuali kepada dan untuk Allah, tapi kita berikan kepada makhluk, itu syirik namanya. Walaupun yang dituju adalah Allah, tapi mereka telah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Itu syirik. Walaupun niatnya untuk mendekatkan kepada Allah, walaupun niatnya syafaat. Karena ibadah itu menjadi satu interaksi seorang hamba yang hanya boleh dia berikan dan tujukan kepada Allah. Kalau dia berikan dan tujukan kepada selain Allah, itu syirik. Walaupun alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, syirik itu tetap syirik. Dia memposisikan makhluk dengan posisi yang menjadi kekhususan Khalik, atau menyerupakan Khalik dengan makhluk. Itulah hakikat daripada kesyirikan. Kalau kita pahami dan cermati ini, maka selesai apa yang menjadi pertanyaan yang terlintas dalam hati, ya, kenapa itu dikatakan sebagai kesyirikan dan diperangi, padahal mereka tidak bermaksud dalam ibadah kepada selain Allah itu kecuali agar selain Allah itu mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah dari perbuatan mereka yang mereka lakukan, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah walaupun keyakinannya hanyalah perantara, tapi yang mereka persembahkan itu adalah hak Allah saja, hak Allah mutlak. Sehingga kalau mereka berikan kepada selain Allah, mereka memposisikan selain Allah itu pada posisi Khalik, pada kedudukan Khalik, dan itu adalah pensyirikatan, dan itu adalah menyekutukan atau penyekutuan, dan itulah syirik namanya, menyekutukan Allah, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membahas selanjutnya tentang masalah suudzon, ya.
Ini terkait juga dengan orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah dengan alasan selain Allah sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Sejatinya yang mereka lakukan itu bentuk prasangka buruk mereka kepada Allah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah walaupun dibalut seolah-olah seperti membesarkan dan mengagungkan, sehingga mungkin langsung menghadap Allah karena saya banyak dosa. Lihat, nampak terbungkus dengan pengagungan. Ya. Padahal sejatinya itu adalah bentuk suudzon. Dosa dan maksiat yang dia lakukan membuat dia akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah dengan mereka meyakini dan menyamakan Allah seolah-olah seperti raja di dunia, seperti raja-raja di dunia yang gak mungkin kita samper menyebutkan permasalahan kita, menghadapnya kecuali melalui ajudan, disampaikan dulu dan seterusnya baru bisa datang. Ini kan suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah demikian, seperti raja-raja dunia yang penuh dengan kezaliman, yang tidak mengetahui kebutuhan dan penderitaan rakyatnya kecuali melalui yang lainnya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi orang yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah dalam ibadah, selain mereka jatuh ke dalam kesyirikan, mereka pun sedikit banyaknya terdapat dalam diri mereka buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pikir Allah seperti raja-raja di dunia itu yang nggak tahu kebutuhan hamba-hambanya kecuali melalui ajudannya. Mereka samakan Allah dengan raja-raja yang zalim itu, yang menutup diri, ya, menerima rakyatnya kecuali melalui rekomendasi. Ya, maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun itu dikatakan sebagai pengagungan, itu adalah tipu daya syaitan. Itu bukan pengagungan seperti itu. Ya, karena Allah SWT hanya boleh kita agungkan dengan apa yang Allah SWT cintai dan ridai dari pengagungan. Ya. Idza tabayyana hadza fa huna aslun 'azim yakshifu sirral masalah wa huwa anna a'dhama adh-dhunub indallahi isa'atu dhann bihi. Kalau setelah jelas ini semua, ya, maka tersingkap bagi kita sekalian pokok dasar yang sangat mendasar. Kebanyakan dosa, ya, itu dasarnya adalah buruk sangka kepada Allah. Karena orang yang buruk sangka kepada Allah, pasti dia akan meyakini sesuatu yang menyelisihi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk sangka kepada Allah adalah perbuatan perlakuan yang menyelisihi apa yang menjadi kesempurnaan Allah. Ya, ketika mereka merasa harus ada perantara dan ajudan, berarti mereka mengatakan Allah nggak tahu, Allah nggak sempurna, dan butuh kepada ajudan-ajudan serta perantara-perantara ini untuk mengajukan permintaan hamba-hambanya. Ya, maka ini suudzon kepada Rabbul Alamin, suudzon kepada Rabbul Alamin. Ya, dan suudzon ini bertentangan dengan iman kepada nama dan sifat. Jadi orang yang berbuat syirik di saat yang sama mereka terikat masuk ke dalam lubang keburukan syirik dalam rububiyah, lubang keburukan syirik dalam uluhiyah, lubang keburukan syirik dalam asma wa sifat. Kalau kita gali lebih dalam lagi apa yang menjadi dasar-dasar tergelincir dan perbuatan syirik mereka, ya. Allah berfirman tentang orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya, bagi orang yang berbuat syirik, bagi mereka balasan yang buruk. Allah murka kepada mereka, Allah laknat dan siapkan bagi mereka neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman, dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Allah berfirman kepada orang-orang yang tidak meyakini Allah Maha mendengar, mengawasi apa yang diamalkannya. Allah katakan itulah prasangka kalian yang buruk, ya, kepada Allah yang membuat kalian binasa sehingga akhirnya kalian menjadi orang yang merugi, ya, menjadi orang yang merugi, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini menjelaskan tentang masalah dzunun, masalah prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama terkait jawaban orang-orang yang membuat perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mereka sengaja tidak sengaja masuk dalam lingkaran buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak menyadarinya, ya. Kemudian ya, Al-Imam juga di sini menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan seperti Qadariyah, Jabriyah, di mana ada pada diri mereka adalah diantaranya bentuk-bentuk buruk sangka mereka kepada Allah, sehingga mereka meyakini apa yang mereka yakini itu dari tidak meyakini takdir atau mengatakan semua ini berada dalam keterpaksaan, ya, ya. Nah, ini insyaallah subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembicaraan kita berkait dengan suudzon billah, ya, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari, kesimpulan dari apa yang kita baca dan kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Imam rahimahullah menjelaskan kepada kita sekalian, ya, tentang hakikat kesyirikan, ya, tentang hakikat kesyirikan. Di mana hakikat kesyirikan adalah penyerupaan khalik dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan khalik, ya. Maka orang-orang yang berbuat syirik tidak keluar dari perbuatan ini, ya. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini dengan baik, maka perhatikan contoh-contoh kesyirikan itu. Maka kesyirikan yang dilakukan adalah meyakini dan mempersembahkan apa yang menjadi kekhususan Allah tapi diberikan kepada makhluk, ya, atau mengatakan Khalik serupa dengan makhluk, atau menaikkan kedudukan makhluk pada kedudukan yang menjadi kekhususan Khalik, bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, rukuk, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada kesyirikan, ya, hakikat daripada kesyirikan. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis juga menjelaskan di sini, ya, bagaimana orang-orang masih berkait dengan jawaban orang-orang yang membuat tandingan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah dengan maksud itu adalah perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Bahwasanya itu juga adalah kesyirikan. Karena sejatinya walaupun niatnya sebagai perantara, tapi pengagungan, ruku, sujud, ibadah, doa, mereka telah peruntukan kepada selain Allah walaupun alasannya adalah sebagai perantara saja. Ya. Mereka memposisikan makhluk itu pada apa yang menjadi hak Khalik, yaitu Allah, dalam masalah ibadah. Walaupun niatnya hanya sebagai perantara, tapi karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun alasannya hanya sebagai perantara. Tapi yang jadi masalah, yang namanya syirik adalah memperuntukkan, menjadikan sesuatu yang khusus bagi Allah dia berikan kepada makhluk, dia tujukan kepada makhluk apapun alasannya. Maka itu adalah penyekutuan, penyerikatan Allah dengan selainnya. Nah, ini mungkin kesimpulannya yang bisa kita sebutkan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Kemudian kita akan masih membahas terkait dengan masalah syirik ini, bahwasanya syirik itu sejatinya juga adalah buruk sangka kepada Allah SWT. Bagaimana orang yang menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, sejatinya mereka juga adalah orang yang buruk sangka kepada Allah SWT. Dari sisi mana buruk sangkanya? Insyaallah ta'ala kita akan bahas lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang ingin kalau ada pertanyaan mungkin dipersilahkan.
pertanyaan dari jamaah itu. Ya. Satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang Assalamualaikum Ustaz, tentang menjawab syubhat tentang sesungguhnya aku itu dekat. Maksudnya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bagaimana menanggapi orang yang menyebarkan syubhat seperti itu ya Ustaz? Ya, Allah dekat dengan kita, tapi jangan dipahami kedekatan dengan apa yang kita pahami dari kemampuan akal dan berpikir kita. Ya. Tapi kedekatan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Mengapa demikian? Karena Allah jelaskan di dalam kitabnya juga, dan Allah telah jelaskan bahwasanya kitabnya ini tidak datang dengan kebatilan. Allah telah jelaskan kalau kitab ini bukan datang dari Allah akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Berarti apa yang Allah sebutkan awal sampai akhir itu saling membenarkan, saling terikat, membenarkan dan bersinergi. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Dekat, Allah juga telah mengatakan dalam kitabnya Allah bersemayam di atas arsy. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Maka ini Allah katakan. Allah juga yang mengatakan Allah turun ke langit dunia. Maka kita harus pahami semua secara utuh. Ya. Dekat itu enggak berarti harus selalu bersifat penyatuan. Ya. Bersatunya sesuatu yang dekat. Ya. Dekat nggak selalu berarti seperti itu. Kebersamaan nggak selalu berarti bersatunya sesuatu yang bersama. Ya. Antar makhluk, ketika seorang mengatakan saya berjalan dan bulan ikut berjalan bersama saya. Saya berada di malam hari bersama dengan bulan, padahal bulan di mana, dianya ada di mana. Itu bersama. Ya, itu bersama. Antar makhluk bersama, tapi tidak ada persatuan bersatunya antara dua makhluk tersebut yang bersama. Maka itu antar makhluk. Bagaimana dengan Khalik? Yang jelas-jelas Khalik itu terpisah dari makhluk. Ya. Maka jangan dipahami kedekatan itu adalah bersatunya makhluk dengan Khalik, karena Allah sendiri telah mengatakan dirinya yang maha tinggi, zatnya, kekuasaannya, keagungannya. Dia terpisah dengan makhluk, dia bersemayam di atas arsy. Ya, maka ketika kita mendengar tentang keterangan Allah Maha Dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka iya Allah dekat. Dekat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu maha tinggi dengan kedekatannya, maha dekat dengan ketinggiannya. Jangan kita pahami kedekatan Allah dengan apa yang menjadi nalar akal kita, tapi pahami menurut apa yang datang keterangannya dari Alkitab dan Sunnah. Ya, dan Alkitab dan Sunnah isi semuanya nggak akan bertolak belakang, bertentangan satu dengan yang lainnya, bertabrakan satu dengan yang lain. Nggak akan seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Apalagi dari sisi penggunaan bahasa Arab, kata bersama, kata dekat, itu nggak selalu menunjukkan bersatunya yang dekat dan yang bersama. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup. Kalau nggak ada lagi mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.